Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tentang cara mengupload video di channel YouTube kita dan men-setting SEO-nya agar gampang ditemukan di pencarian. Oke, langsung saja teman-teman. Pertama kita masuk ke YouTube Studio. Oke, ini tampilannya. Kemudian teman-teman pergi ke sudut kanan atas. Di sini ada tombol buat dengan ikon kamera. Kemudian teman-teman klik. Kemudian ada pilihannya upload video dan live streaming. Teman-teman ambil upload video. Selanjutnya teman-teman boleh pilih file atau video yang teman-teman sudah siapkan melalui pilih file atau mendragnya langsung ke sini. Oke, kita cari video yang akan kita upload. Oke, misalnya kita contohkan saja. Di sini saya akan mengupload video yang sudah saya siapkan sebelumnya, yaitu tentang gaji atau pendapatan YouTube pemula, YouTuber pemula. Jadi bisa kita klik tahan dan kita drag ke sini dan kita lepaskan, dan otomatis akan melakukan proses upload. Oke, di sini ada, kita lihat progresnya bisa kita pantau, dan ini sangat cukup cepat karena ukuran filenya yang relatif kecil ya, untuk contoh saja teman-teman. Dan sambil kita menunggu proses ini bisa kita kerjakan untuk pengaturan setting SEO-nya. Yang pertama di sini diminta judul, dan ini wajib diisi. Teman-teman buat sesuai dengan judul yang teman-teman inginkan. Dan usahakan untuk membuat judul itu yang memiliki daya tarik sehingga penonton atau orang yang mencari kata kunci yang sama dengan judul kita itu memiliki tertarikan untuk mengklik video kita karena judulnya ya menarik. Judulnya yang menarik. Oke, misalnya kita buat di sini seminggu dimonetisasi. Ini penghasilannya. Kita buat di sini kata-kata yang menarik penonton untuk mengklik video kita. Kita buat di sini auto kaya. Oke, tapi tidak juga boleh clickbait teman-teman. Artinya jangan terlalu jauh dari isi video. Kalau seperti ini masih bisa digunakan auto kaya tetapi belakangnya tanda tanya. Oke, kemudian untuk bagian kedua itu teman-teman harus mengisi deskripsi. Meskipun tidak wajib, tetapi ini adalah bagian penting untuk meningkatkan SEO video kita. Oke, kita isi deskripsi itu dengan gambaran umum atau gambaran singkat tentang video kita, tapi usahakan mengandung kata kunci dari judul atau kata kunci yang berhubungan dengan judul video kita. Oke, jadi kita buat contohnya di sini. Di video kali ini saya akan berbagi tentang penghasilan dari YouTube setelah seminggu dimonetisasi. Pernahkah setelah channel dimonetisasi bisa membuat langsung kaya? Yuk simak video ini untuk agar teman-teman tidak salah memahami. Oke, kita buat saja misalnya seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tambahkan hashtag. Hashtag di sini nanti akan muncul di atas dari judul video kita. Nanti kita lihat hasilnya teman-teman. Jadi untuk hashtag di sini cukup 2 atau 3 hashtag saja, tidak juga boleh terlalu banyak karena yang muncul juga nanti hanya 3, dan kalau lebih dari 3 itu biasanya dianggap sebagai spam. Jadi cukup buat kata kunci yang penting-penting saja, misalnya tutorial YouTube tanpa spasi, kemudian untuk seminggu dimonetisasi, misalnya kita buat 2 saja karena yang keduanya cukup panjang. Oke, selanjutnya teman-teman upload thumbnail. Untuk thumbnail ini sudah ada disediakan oleh sistem otomatis, tetapi ini merupakan bagian dari atau potongan-potongan dari video kita, tapi ini biasanya kurang menarik teman-teman. Jadi kita lebih bagusnya mengcustom thumbnail kita sendiri dengan mengedit atau mendesainnya sendiri secara terpisah. Jadi kita tinggal upload thumbnail, dan ini
muncul upload thumbnail ini ketika akun atau channel teman-teman itu sudah diverifikasi nomor telepon. Jadi usahakan diverifikasi sehingga kita bisa mengcustom thumbnail. Oke, kita klik ini untuk mengambil custom thumbnail. Oke, ini sudah ada yang saya desain sendiri. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita desain sendiri, kita bisa masukkan dan kita bisa membuatnya semenarik mungkin semau kita, jadi lebih menggugah atau menarik minat penonton yang menemukan video kita ketika melihat thumbnail yang menarik. Jadi ini salah satu kunci untuk meningkatkan SEO atau meningkatkan peluang dari video kita untuk diklik penonton. Oke, selanjutnya teman-teman pilih playlist. Oke, playlist ini adalah pengkategorian atau pengelompokan video-video kita berdasarkan topiknya. Misalnya channel kita itu memiliki beberapa niche atau topik bahasan, maka kita bisa kelompokkan. Misalnya ada tutorial, kemudian ada vlog, dan mungkin bisa jadi ada unboxing atau review. Jadi kita bisa buat playlist dan kita kelompokkan setiap video yang kita upload ke dalam masing-masingnya, jadi lebih gampang dan lebih tertata. Oke, di sini kita pilih. Oke, di sini karena sudah ada saya buat tutorial YouTube, bisa langsung klik. Atau kalau teman-teman belum ada buat, kita bisa buat playlist baru. Ya, misalnya di sini kita isikan vlog. Kemudian untuk visibilitasnya kita setting di publik supaya dia muncul di tampilan ketika orang lain mencari. Kemudian kita klik buat. Oke, sudah ada 2 playlist. Dan untuk video yang barusan kita upload itu adalah masuk kategori tutorial YouTube, maka kita checklist di bagian tutorial YouTube, kemudian klik selesai. Oke, dia sudah masuk ke playlist tutorial YouTube. Kemudian selanjutnya kita tentukan penonton dari video yang akan kita upload ini. Oke, di sini ada 2 pilihan, yaitu video untuk anak-anak dan video ini tidak untuk anak-anak. Ini menjadi hal penting. Jika teman-teman salah pilih, maka akan berpengaruh besar dengan nasib dari video yang akan teman-teman upload. Oke, karena sekarang channel anak-anak dengan channel umum itu dibedakan oleh YouTube, dan nantinya juga akan berimbas pada monetisasi. Karena untuk memonetisasi channel anak-anak itu berbeda sistemnya atau caranya dengan channel umum. Maka teman-teman di sini harus memilih atau memberikan tanda di opsi tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Oke, selanjutnya untuk pembatasan usia. Oke, di sini juga teman-teman pilih yang tidak dibatasi. Ini pilihannya ini dibuat untuk misalnya ada teman-teman yang mengupload video yang mengandung hal-hal yang memang dikhususkan untuk 18 tahun ke atas. Jadi di sini bisa kita batasi. Tapi karena ini sifatnya tutorial, maka tidak ada pembatasan usia, kita pilih tidak. Tentu jangkauan penontonnya ini lebih luas dibanding yang kita batasi untuk 18 tahun ke atas. Oke, selanjutnya teman-teman kita atur opsi lainnya, yaitu di sini ada tentang promosi berbayar. Ini jika video teman-teman ada di dalamnya mengandung iklan terpisah, bukan iklan AdSense, tetapi misalnya ada iklan yang teman-teman tautkan ke dalamnya, misalnya endorsement, maka teman-teman pilih yang di atas. Tetapi kalau kita YouTuber pemula biasanya ini tidak ada dan kita biarkan kosong saja. Selanjutnya tag. Oke, jadi di sini kita isikan tag. Dan banyak teman-teman YouTuber pemula itu salah menempatkan tag itu, mereka menempatkan di bagian deskripsi dan itu tidak dibolehkan teman-teman. Oke, untuk tag kita isikan di kolom teks khusus. Maka di sini kita isi dengan cara mengetik tag-tag yang memungkinkan berkaitan dengan judul video kita. Oke, ini bisa kita riset dengan menggunakan tool yang namanya TubeBuddy, tetapi juga bisa kita menerka-nerka dengan mengait-ngaitkan kira-kira untuk judul ini tagnya yang memungkinkan atau yang memiliki hubungan dengan judul kita ini. Misalnya kita buat di sini untuk video seperti ini, kemungkinannya pertama adalah tutorial YouTube. Kemudian kita beri tanda koma, akan otomatis terpisah seperti ini. Kemudian misalnya YouTuber pemula, kemudian penghasilan YouTube, gaji YouTuber pemula misalnya, kemudian pendapatan. Oke, kita perkirakan saja teman-teman apa kira-kira yang memiliki hubungan dekat dengan judul kita, atau kemungkinan orang yang melakukan pencarian di YouTube menggunakan kata-kata apa ketika mencari video yang semacam ini. Maka kita buatkan tagnya seperti ini. Oke, kita cukupkan saja dulu teman-teman seperti ini. Ini contoh saja. Kalau teman-teman nanti usahakan maksimalkan jumlah karakter, yang di sini ada 500 karakter, maka dimaksimalkan saja menjadi sampai penuh 500 karakter. Semakin banyak
kemungkinannya akan semakin mudah ditemukan di pencarian. Oke, itu untuk tag teman-teman. Selanjutnya pemilihan bahasa. Kalau kita hanya menggunakan satu bahasa, misalnya bahasa Indonesia, maka teman-teman isi atau pilih bahasa Indonesia. Ini gunanya untuk memudahkan atau membatasi video kita itu akan mudah ditemukan oleh memang orang yang memiliki channel berbahasa Indonesia atau memiliki akun berbahasa Indonesia. Kemudian untuk sertifikat subtitle, kita pilih saja yang pertama, tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Kemudian untuk tanggal perekaman, ini boleh teman-teman isi, boleh juga tidak, terserah saja. Boleh misalnya kita buat tanggal 1. Untuk lokasi video, ini boleh teman-teman isi, boleh juga tidak. Tetapi konsekuensinya ketika teman-teman isi lokasi video, maka hashtag yang kita buat di deskripsi yang akan muncul di atas judul itu tidak akan muncul ketika kita mengisi lokasi, akan digantikan oleh lokasi. Jadi ini kita tentukan berdasarkan video kita. Kalau misalnya video kita tentang vlog tempat, misalnya tempat wisata, maka lebih bagusnya kita isi lokasi. Tetapi kalau misalnya tutorial seperti ini, lebih bagusnya kita aktifkan saja yang hashtag yang ada di deskripsi saja. Oke, itu dia teman-teman. Kemudian untuk lisensi dan distribusi, ini kita biarkan yang standar saja bawaannya, yaitu lisensi YouTube standar. Pilihannya itu ada 2, yang satunya Creative Commons. Untuk Creative Commons itu akan men-setting video kita bisa digunakan oleh orang lain secara bebas. Untuk kategori teman-teman sesuaikan dengan niche channel teman-teman, apakah dia misalnya kalau blog, maka ambil blog dan orang. Kalau misalnya tutorial juga masih boleh pakai blog dan orang. Ya, kalau di sini saya pilih blog dan orang saja. Kemudian untuk komentar dan rating, teman-teman juga memiliki pilihan izinkan semua komentar, tahan komentar, kemudian ditinjau, atau semua komentar ditinjau, atau malah teman-teman ingin tidak mengaktifkan komentar, misalnya konten agak kontroversial, kemudian tidak nonaktifkan. Tetapi kalau untuk sebaiknya untuk komentar itu teman-teman biarkan saja, izinkan semua komentar. Ini gunanya untuk ya meningkatkan SEO kita. Semakin intens interaksi di channel kita atau di video kita, maka tingkat SEO-nya juga otomatis akan naik dan ratingnya juga akan naik. Semakin banyak komentar, semakin sering kita balas dan ada interaksi hidup di dalamnya, maka SEO dari video kita juga akan naik. Oke, untuk urutannya terserah saja, mau teratas atau terbaru tidak masalah. Kemudian di sini untuk proses uploadnya sudah selesai teman-teman, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini kita diminta menambahkan layar akhir dan kartu. Layar akhir itu adalah teman-teman biasa melihat rekomendasi video di bagian akhir dari sebuah video, maka itu yang namanya layar akhir. Jumlahnya itu ada 4 biasanya, maksimal 4. Kemudian untuk kartu itu ada link di bagian atas video. Ketika kita memutar sebuah video, kemudian ada link rekomendasi di atas, itu namanya kartu. Oke, kita coba tambahkan untuk layar akhir. Oke, jadi untuk menambahkannya kita pilih elemen, kemudian pilih sesuai yang mau disematkan di layar akhir itu. Misalnya kita mau ambil video, tetapi ini syaratnya adalah harus ada video yang kita upload sebelumnya. Karena di sini channel saya baru dan belum ada video yang diupload, maka di sini tidak ada. Oke, untuk pengaturan peletakannya itu bisa diatur mau di menit keberapa, itu bisa kita letakkan. Misalnya ini bisa kita geser-geser, misalnya kita mau menempatkannya di menit ke-6 atau oke, seperti itu teman-teman. Dan maksimal itu ada 4. Oke, kalau kita misalnya menambahkan lagi, kita klik lagi elemen, kemudian kita tambahkan. Misalnya kalau kita ingin menambahkan playlist bisa, atau kalau kita ingin menambahkan misalnya subscribe juga bisa kita tambahkan di sini. Kita atur posisinya di menit keberapa tampil. Oke, seperti itu teman-teman untuk layar akhir. Karena video saya belum ada sebelumnya, maka tidak bisa kita tambahkan. Yang bisa itu paling subscribe. Oke, kita simpan. Oke, kemudian kita tambahkan kartu. Kita klik tambahkan. Oke, kemudian pilih tambahkan kartu. Kemudian kalau kita ingin menambahkan link video atau playlist, kita ambil yang video. Selanjutnya pilih video yang mau
sematkan linknya di bagian atas, tetapi karena tadi video saya belum ada semuanya maka ini tidak juga bisa kita buat. Oke, ini contoh saja teman-teman. Oke, dan ini bisa kita atur juga posisinya di menit keberapa akan muncul, misalnya menit keempat. Oke, di sini otomatis tersimpan, maka kita ini bisa jumlahnya sampai 5. Oke, kartu yang digunakan 1 dari 5, jadi maksimal ada 5 kartu yang bisa kita tempatkan. Misalnya kita buat di setiap menit, mulai dari menit kedua sampai menit ke 6 misalnya. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau sudah selesai maka kita kembali ke YouTube Studio. Oke, untuk selanjutnya itu bagian terakhir, kita klik saja berikutnya. Di sini kita tinggal memilih pemupublikasiannya, apakah pribadi, publik, dan tidak publik. Kalau pribadi itu hanya kita sendiri yang bisa lihat. Kalau tidak publik itu bisa dilihat orang lain, tetapi hanya yang kita berikan link, tidak tampil di beranda YouTube. Kemudian untuk publik itu berarti semua orang bisa melihat dan tampil di beranda. Oke, jadi karena ini video kita ingin tampilkan untuk publik, maka kita pilih publik. Oke, selanjutnya kita publikasikan. Oke teman-teman, sekarang berarti sudah selesai. Ini tinggal pilihan apakah kita ingin men-share ke Facebook, Twitter, Blogger, dan lain sebagainya. Itu terserah teman-teman saja. Oke, kali ini kita tutup saja. Oke, ini dia teman-teman, video yang baru saja kita upload dan statusnya sudah publik. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman cara mengupload video baru di channel YouTube kita dan men-setting SEO-nya agar muncul di pencarian YouTube. Oke, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.